tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus, Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah presiden, karena apa pada waktu itu mungkin presiden merasa bahwa ini ketua KPK diperintah presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian itu gelagat awalnya ya? Ya, nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Bung Kameramen sedang berjalan dengan bocil-bocil. Mau kemana Bung Kameramen dengan bocilnya? Mempersiapkan kehadiran Bung Alfian. Allahu Akbar. Lanjut. Ya, Bung Alfian. Nah, ini ada yang menarik nih Bung Alfian. Pembincangan ex-ketua KPK sebelum Firly, Pak Agus dengan Rosi Bung Alfian di Kompas TV. Nah, yang menarik lagi adalah views-nya ini masih sedikit Bung Alfian. Semalam saya lihat 35.000, siang ini saya lihat 85.000. Semoga semakin banyak yang melihat, minimal menjadi pegangan masyarakat Indonesia. Nah, saya sudah menonton full Bung Alfian di Rosi itu. Mudah-mudahan Bung Alfian juga udah menangkap lah intisarinya itu. Sudah baca, dan sudah nonton juga. Menurut Bung Alfian, berarti siapa yang paling jahat di negeri ini dengan kondisi hari ini Bung Alfian? Ya, sebenarnya kalau kita mau ingat, ada ungkapan dari saudara Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah kan pernah mengusulkan pembubaran KPK. Iya. Itu ingat ya, karena dia mungkin punya pengetahuan tentang perilaku-perilaku yang seperti itu. Yang dia mungkin tidak punya katakanlah punya alasan atau punya keberanian untuk menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi KPK itu adalah sebuah kelembagaan yang memang dipakai untuk mengunci dan mementungi orang-orang yang dianggap akan mempunyai daya oposisi yang sedemikian rupa. Jadi perubahan undang-undang KPK itu kan termasuk hal yang ditolak keras bagi orang yang mengerti hakikat pemberantasan korupsi. Nah, tapi kan kemudian karena dia itulah kemampuan kamuflase, kemampuan agitasi propaganda, kemampuan ala komunis tahun 50-an, 60-an ini memang dimainkan betul. Sekali lagi, soal peristiwa ini menurut hemat saya, untuk yang KPK, saya persilahkan Bung Kameramen apa info yang Bung Kameramen baca, apa yang perlu saya respon, dan kita akan mencoba bergerak untuk membuka kotak Pandora yang lain. Karena kotak Pandora ini harus dibuka terus-menerus, dan itu akhirnya akan berujung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita akan menegaskan, Jokowi Anda sudah cukup jadi presiden yang sudah mengalami delegitimasi minus. Jadi Anda sudah tidak punya lagi alasan untuk ngaku-ngaku kemana-mana sebagai presiden, karena secara de facto Anda sudah tidak diharapkan oleh masyarakat, dan banyak pihak sudah sampai kepada titik menyatakan bahwa ada hal yang harus diselesaikan sebelum pemilu. Begitu, Bung? Ya, kalau saya percaya Bung Alfian yang sering Bung Alfian sampaikan dalam kajian-kajian Bung Alfian, bahwa orang zolim itu dia akan diberikan balasan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan orang-orang zolim ini pada tobat Bung Alfian. Nah Bung Alfian, urutan yang saya simak dari Rosi mewawancara Pak Agus ex-ketua KPK itu Bung Alfian. Yang pertama adalah keganjalan awalnya itu dari awal Firly Bahuri itu kena kode etik berat Bung Alfian. Nah, ketika ada masalah kode etik berat, tiba-tiba kasusnya itu ditarik, diurusnya oleh Mabes Polri. Nah, ini akhirnya pimpinan KPK yang bisa mensikapi Firly jadi tidak bisa mengurus nih Bung Alfian. Nah, itu juga disampaikan oleh Pak Agus. Nah, kemudian akhirnya kasus itu menguap lah. Nah, setelah kasus itu menguap, Bung Alfian mesti ingat ada istilah Taliban di KPK. Nah, ini kan digoreng oleh buzzer-buzzer untuk menyingkirkan orang-orang seperti Pak Abdullah Hehemahua, kemudian ada Pak Novel Baswedan yang disiram matanya. Nah, ini kan akhirnya tersingkir Bung Alfian, dan akhirnya ada revisi UU KPK yang akhirnya melemahkan KPK, ditambah lagi ada TWK Bung Alfian, yang tambah menggusur orang-orang yang
sangat independen, dan ujungnya adalah Firly menjadi tersangka, KPK semakin lemah, bahkan sekelas Dewan Pengawas di KPK yang biasanya paling independen dan paling ngotot, ketika Firly terkena kasus, Bung Alfian, dijadikan tersangka, Dewas ini diam. Begitu kata Pak Agus, Bung Alfian. Jadi apa yang Bung Alfian ingin pesankan lah kepada masyarakat, bahwa ini kita tidak bisa diam, harus viralkan. Dan itu adalah watak aslinya Jokowi. Jokowi itu adalah orang yang paling hobi mengorbankan orang dekat yang semula dipuja, dipuji, diberikan promosi. Itu terjadi juga termasuk di Solo. Di Solo itu ada sekitar 3 atau 4 orang-orang dekat dia yang banyak melindungi hal-hal yang berhubungan dengan penyimpangan keuangan, penyimpangan malpraktek birokrasi. Terus terang saja, saya bisa menyebut nama, tapi saya pikir fokus aja dulu kita di Pak Agus Raharjo yang sudah mempersoalkan itu, membukai dengan Mbak Rosy. Kata kuncinya kalau ditanyakan apa respon saya, itulah watak asli Jokowi. Dengan sikap dia itu, dia telah berhasil membuat orang-orang jadi jelek namanya. Firly termasuk yang kena, karena Firly kan orang yang sering melakukan pembelaan dan dibela seolah-olah gitu kan. Sama dengan Mahfud MD yang kemudian dengan gagah perkasa, Pak Jokowi tidak berani membubarkan FPI, tapi saya berani. Nah, itu sebenarnya dipermainkan. Iya, begitu. Iya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, kesimpulan atau tentang hal yang kita bahas hari ini tentang KPK, Pak Agus itu kan ditanya, ini KPK gimana bisa dirubah total independen lagi nggak? Ternyata kembali ke sistemnya, Bung Alfian. Selagi KPK itu masih di bawah presiden, akan begini terus sampai kapanpun. Jadi untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, saya tidak melihat ada keseriusan Jokowi ingin memberantas korupsi, Bung Alfian. Jadi ya kalau menurut saya benar yang sering Bung Alfian sampaikan, kita perlu ada pemilu tanpa Jokowi. Nah ini gimana? Silakan coaching. Saya pikir di akhir pendapat saya di wawancara atau dibacain berita ini, seluruh masyarakat harus menumbuhkan nyali patriotik. Masa kita tidak berdaya hanya menghadapi seorang Jokowi yang jelas-jelas telah menentang dan telah melanggar undang-undang, telah mengacak-acak Mahkamah Konstitusi, telah menjadikan negara seolah-olah milik dia dan Ibu Iriana dan anak-anaknya. Lagi-lagi ini sebuah fakta loh. Sudah disebut di banyak kesempatan dan kita harus berani katakan, Anda ternyata telah melakukan tindakan-tindakan yang terlalu jauh dan itu harus diberikan gelora. Di samping memang lihat bagaimana marahnya Ibu Megawati, ya terlepas dia punya motif lain, tapi itu kan terekspresikan kemarahan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh tim dari pemenangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar harus menghitung betul bahwa peperangan dan pertarungan politik hari ini memang akan dipenuhi dengan curang, uang, mistik, dukun, dan ini menyatu dalam satu kesatuan. Dan menurut hemat saya, untuk dibacain berita kali ini, kita tegaskan bahwa KPK akan kembali berfungsi sebagaimana sedia kala ketika presidennya diganti dengan presiden yang berhaluan perubahan. Dan sesungguhnya, sebagai kalimat penegasan buat Bung Kameramen, KPK itu dibentuk karena diasumsikan kejaksaan dan kepolisian dan pihak terkait tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi keberadaan KPK kan sebenarnya untuk memberikan semacam jalan pintas, bypass, untuk bisa dijadikan tindakan cepat untuk memberantas korupsi. Ternyata akhirnya KPK sendiri diisi oleh orang-orang yang kemudian membuang dengan atas nama TWK. Maka untuk itu kepada seluruh bangsa Indonesia, mari kita ikuti pemilu dan kita pilih calon presiden yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pilih anggota legislatif yang berkarakter. Kita punya orangnya dengan cara kita mengawal KPU dan KPUD agar kecurangan mereka ditempel dengan kesadaran bahwa negara ini bukan negara kekuasaan, tapi negara kita, negara yang berhaluan hukum, dan keberadaan itu harus terus digelorakan. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.